Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Pada episode kali ini kita akan riding lagi. Dan tentunya masih gelap ya guys. Sebelum kita akan nanti riding, kemudian kita akan ngobrol-ngobrol. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya, kemudian mensubscribe dan share. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, pada perjalanan kali ini kita akan bicara tentang egoisme atau egoistis atau egois. Saya ingin bahas ini karena masih lekat dengan kehidupan kita. Bagaimana orang-orang di sekitar kita atau jangan-jangan kita sendiri punya ego dalam diri, rasa sifat ingin paling dimengerti atau merasa paling benar sendiri gitu ya, atau pusat dari semesta adalah diri kita, jadi yang lain salah. Saya ingin bahas itu sambil riding aja. Jadi egois sendiri memang asal katanya dari ego. Ego itu yang berhubungan memang dengan diri kita, keakuan yang sangat lekat dengan diri kita, sampai-sampai semua hal itu yang terjadi seolah-olah berpusat pada diri kita. Contoh sederhananya, kalau dalam pertemanan gitu ya, kita tuh nggak mau salah tentang satu hal, merasa paling benar. Kemudian ketika salah pun kita tidak ingin meminta maaf gitu, karena merasa diri kita yang paling benar. Ego dalam diri kita tuh tinggi, menganggap yang lain itulah yang harusnya meminta maaf, bukan malah diri kita sendiri. Dan ego sendiri, egois atau ego dalam diri kita sendiri itu tumbuh berkembang memang tanpa tanpa disadari. Itu bisa terjadi dipupuk dari kecil, karena waktu kecilnya apa-apa dituruti, kemudian yang dilakukan dibenarkan, sehingga setelah dewasa itu terbiasa dalam artian tidak pernah ada yang membantah, tidak pernah ada yang menyangkal, sehingga merasa yang kita perbuat itu adalah yang paling benar, kemudian yang lainnya salah. Ini justru kita harus hati-hati ya, apabila kita punya anak, jangan semua hal kita benarkan, kemudian kita pupuk rasa ego dalam diri anak kita tuh tinggi. Kalau memang salah, diberitahu bahwa ini salah. Kalau itu benar, diberitahu bahwa itu benar. Natural saja. Justru yang bahaya adalah ketika kita selalu memberikan ruang terhadap anak-anak kita, selalu membenarkan meskipun itu salah, selalu menjunjung tinggi meskipun itu biasa-biasa saja. Kan banyak ya orang tua sekarang terlalu menyanjung tinggi anak-anaknya. Dia baru bisa makan dengan lahap dan makannya banyak, kita sanjung setinggi langit anak kita. Kita bilang pintar, kita bilang cerdas, kita bilang ya kita puji-puji lah. Setiap apapun yang dilakukan padahal itu adalah kebagian dari kewajiban dia sebagai manusia. Berbuat baik itu adalah kewajiban. Berbuat menghargai orang lain juga itu sebuah kewajiban. Bukan satu hal yang luar biasa sehingga harus sering diapresiasi. Ini akhirnya membuat anak-anak kita jumawa. Itu faktor yang pertama. Bisa saja karena dari kecil
dia sudah terbiasa dilulukan. Lalu yang kedua juga karena atribut mereka, atribut kita. Maksudnya atribut adalah apakah dia orang kaya, kemudian anaknya siapa, pejabatkah, atau anak seorang direktur, atau anak dari gubernur gitu ya. Ketika dia punya atribut, maka cenderung jadi egois, merasa paling benar, merasa yang lain itu tidak benar, kemudian merasa paling hebat. Itu biasanya faktor atribut. Karena kalau atribut itu memang kan seiring jalan bisa merubah seseorang ya. Mungkin kalian pernah tahu, saya lupa ya ini hadis atau quote ya, lupa. Tapi intinya kalau ingin tahu sifat asli seseorang, maka berikanlah dia kekuasaan atau jabatan. Akan kelihatan tuh aslinya bagaimana orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu atribut. Misalnya kita punya teman kita satu kantor gitu ya, asik dia waktu jadi staff, kemudian friendly, bisa berbaur, kemudian ketika dia naik jabatan jadi manajer, mulai kelihatan sifat aslinya gitu ya. Dia nggak mau kumpul, kemudian mau menang sendiri. Kalau ada satu hal yang salah dengan anak buahnya, dia marah-marah, idenya tidak mau dibantah gitu. Kemudian apa yang dia sampaikan adalah satu hal yang tidak bisa dirubah gitu. Nah, itu bisa terjadi di dunia kerja karena atribut tadi, naik derajat, naik jabatan. Nah, bisa juga ya karena dia orang kaya ya. Biasanya OKB itu orang kaya baru, kalau naik jabatan atau punya uang banyak itu pasti ada perubahan secara perilaku dan sikap. Lalu apa bahayanya egois dalam diri kita? Kalau menurut saya, ketika kita memiliki sifat egois, tidak ada kebijaksanaan dalam diri kita, itu sebenarnya kita telah menunjukkan bahwa betapa bodohnya kita dalam bersosialisasi, bermasyarakat, atau berteman gitu ya. Kenapa? Pasti kita ngerasa paling benar sendiri, paling baik sendiri, kemudian tidak ingin dikalahkan, lalu terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi ego itu adalah yang mementingkan, yang berhubungan dengan diri kita. Itu adalah kepentingan yang memang harus dijalankan. Seperti itu. Karena kita orang kaya, lalu tetangga kita, mohon maaf ya, orang biasa-biasa saja, malah cenderung orang susah, kita bisa berlaku semena-mena, bisa menghina, menghujat, kemudian tidak ingin disalahkan. Semua kepentingan harus bertuju kepada diri kita gitu ya. Itu bahayanya. Kemudian dengan sifat egois kita, mustahil kita akan disenangi oleh orang. Itu mustahil. Itu pasti orang-orang akan jaga jarak, social distancing terhadap kita. Kenapa? Karena akan bermasalah kalau kita dekat gitu. Pasti pikirannya begitu ya. Ada teman yang egonya tinggi sekali, tidak mau kalah, selalu merasa benar. Ya, kita sebagai temannya pasti jaga jarak. Daripada berurusan dengan orang itu, lebih baik diam, lebih baik tidak terlibat. Bisa kalian bayangkan, kita banyak uang, kita punya jabatan, atribut kita bagus, tapi kita gak punya teman. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita tidak punya teman, berarti kita gagal dalam hal bersosialisasi, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Saya kadang suka heran dengan orang-orang yang merasa dirinya dia paling hebat, merasa dirinya paling benar, sehingga yang lain itu dihiraukan, yang lain itu diacuhkan, dianggap tidak penting. Misalnya bertetangga lah, kalau punya tetangga yang songong gitu ya, tentang orang kaya songong, dia negor aja nggak mau. Terus kalau ada acara sesuatu juga nggak mau kumpul, bisanya hanya protes, bisanya ingin dimengerti. Saya suka bingung, apakah mereka berpikir kalau mereka nanti mati, meninggal,
itu yang ngurus adalah tetangga juga sebenarnya. Nggak mungkin dia ngurus pemakaman diri dia sendiri. Meskipun mungkin ada keluarganya dia, tapi kan tetap bagaimanapun juga tetangga terdekat akan membantu. Paling tidak mengurus lah. Entah itu nanti ke masjid untuk disolatkan, dimandikan, atau juga mengurus ke tempat peribadatan gitu ya, kalau yang non muslim. Kurang lebih seperti itu. Maka hal-hal yang berhubungan dalam diri kita, egoisme itu sebenarnya tumbuh berkembang karena memang kita membiarkan itu. Kita merasa sekolah S2 pasti lebih pintar daripada yang sekolah S1. Ego kita tinggi. Akhirnya kita memandang lemah, memandang remeh orang lain. Mentang-mentang kita adalah anak pejabat, kita pasti lebih banyak uangnya, maka lebih pintar, maha tahu segalanya gitu. Nah, ini terjadi di negara kita, itu masih terjadi. Maka egoisme dalam kehidupan kita itu tidak salah, karena itu tumbuh berkembang natural. Karena perubahan status, karena memang dari kecil kita dipupuk itu gitu. Natural, tidak salah. Justru karena itu terjadi dalam diri kita, maka kita harus tahu kapan ego kita pakai, kapan ego kita tutupi atau tidak perlu kita tunjukkan. Menjadi manusia yang bisa memilah. Ini waktunya saya sampaikan, ini tidak. Kapan saya harus berbicara, kapan saya harus diam. Kemudian kapan saya harus menunjukkan bahwa saya adalah orang yang benar, kapan harus mendengarkan gitu. Tapi kalau kita tidak ingin mendengarkan, dalam tanda kutip merasa omongan orang lain salah, maka secara terus menerus akumulatif orang-orang akan menganggap kita adalah manusia yang tidak bisa diajak kompromi, diajak diskusi, karena kita dianggap sebagai orang yang memiliki ego tinggi. Kalau sudah egonya tinggi gitu ya, kita merasa ingin menang sendiri, semuanya salah. Dan pada akhirnya kita tidak akan memiliki teman, paling tidak teman yang dekat ya, teman yang bisa jadi tumpuan kita dalam sharing, kemudian bertukar ide, bertukar pendapat, bahkan teman kita untuk mencurahkan kegalauan, keresahan hati. Meskipun mungkin ego itu sendiri tumbuh secara natural seperti itu. Lalu di dunia digital saat ini kita bisa melihat betapa orang-orang itu malah menciptakan ego dijadikan konten. Kalau ingat beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa, itu ada konten kreator kita prank memberikan uang tapi isinya kertas ya. Saya lupa daerah Bogor atau Bekasi, kepada orang yang tidak mampu, pengemis. Kemudian ya akhirnya setelah viral ramai, orang tersebut diproses ke kantor polisi gitu ya. Dan ketika ditanya dan lain-lain, menyikapinya dengan ego yang sangat tinggi gitu, bahwa dia tidak salah, bla 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 dan lain sebagainya gitu. Dalam sudut pandang konten kreator mungkin itu dianggap kreatif, tapi secara sosial dan budaya itu salah. Ini yang saya bilang, bahwa kita harus menyeimbangkan, bahwa yang kita lakukan itu harus selaras dengan kultur budaya kita untuk menekan ego dalam segala hal lah. Apalagi yang berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain, percintaan misalnya. Ketika kalian mencintai seseorang, kemudian kalian hanya ingin menang sendiri, percayalah pasangan kalian juga nggak akan mau lama-lama. Buat apa pacaran kalau yang satunya itu adalah semacam pembuat undang-undang, membuat peraturan, tapi tidak melaksanakan, sedangkan pacarnya itu ya suruh melaksanakan. Kita diatur, kemudian dilarang, tapi aturan dan larangan itu menguntungkan satu belah pihak gitu.
Jadi ego dalam diri kita itu natural, hanya kitalah yang harusnya bisa menempatkan. Ingat bahwa banyak orang yang lebih pintar dari kita, tapi banyak juga orang yang lebih bodoh dari kita. Dan saya percaya bahwa dalam diri seseorang itu tidak ada yang dominan. Misalnya saya pintar dalam satu bidang A, dia bodoh dalam satu bidang A, tapi bisa jadi dengan orang yang sama dia tahu tentang satu bidang, saya nggak tahu, saya bodoh, gitu ya. Sehingga kesadaran itu harus kita pegang agar kita tidak memandang remeh, tidak mementingkan diri sendiri, gitu ya. Dan kasus-kasus yang berhubungan dengan ego tuh banyak. Misalnya bertetangga, terus kemudian gara-gara cekcok ada jalan yang ditutup gitu ya, karena egonya tinggi, merasa ingin dihormati, merasa punya kuasa, jadi ditembok jalannya, orang nggak bisa lewat. Itu juga ada gitu. Tapi ketika kita punya kesadaran bahwa mereka tahu, kita nggak tahu, kita tahu mereka nggak tahu, terus kemudian kita saling respect, saling menghormati, saya rasa kehidupan berbangsa kita, bernegara kita akan asik-asik aja, akan enjoy gitu. Kesimpulannya adalah ego dalam diri kita itu natural, wajar, tapi perlu kita pilah kapan harus keluar, kapan harus kita tahan. Dan jangan pernah memandang orang lain lemah, orang lain bodoh, orang lain tidak lebih hebat dari kita, karena bisa jadi sebaliknya. Kita harus perluas sudut pandang kita dalam menghadapi seseorang, dalam menyikapi kehidupan, agar tidak akusentris ya, egosentris kita lebih dominan, dan hidup kita lebih enjoy, lebih plong, dan bisa bermanfaat buat orang lain. Saya rasa itu dari Jalanan BSD. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.